selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Public Speaking, topik yang ke-9. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja dan tetap semangat ya. Oke, untuk topik yang 9 ini kita akan membahas tentang boosting confidence. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah understanding your self-image. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang overcoming your fear. Kemudian yang ketiga adalah show your confidence. Baiklah, sesi yang pertama, understanding your self-image. Coba sekarang semua dipikirkan, apa yang paling membuat kalian merasa tidak percaya diri? Apa kira-kira? Coba sekarang dituliskan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah sudah benar-benar mengenal diri sendiri? Pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan ketiga, what is your biggest fear? Apa yang paling kamu takutkan? Coba ditulis. Baiklah anak-anakku, the most important thing more than technical skill is soft skill. Soft skill adalah segala keahlian yang tidak terkait dengan disiplin teknis tertentu, tetapi sangat penting dalam menunjang efektivitas kerja. Salah satu contohnya adalah keberanian untuk bertanya. Kemudian, kemampuan mengartikulasikan pendapat dengan jelas dan terstruktur. Kemudian, keahlian melakukan presentasi di depan banyak orang. Kita sebut sebagai public speaking. Kemudian kita bisa manajemen konflik, dan yang terakhir kita bisa memanajemen stres. Itu adalah beberapa soft skill yang harus kita miliki ketika kita akan terjun di dunia kerja. Baiklah, untuk materi yang berikutnya kita akan beralih ke understanding your self-image. Cara pertama meningkatkan rasa percaya diri adalah mengenal diri sendiri. Tanpa ini tidak akan bisa mengukur diri secara objektif apa kelebihan dan kekurangan. Penting membangun rasa percaya diri karena berguna untuk satu, pada saat kita bertemu dengan orang lain. Dua, membuat diri tidak takut, tidak malu, tidak minder jika berada di lingkungan baru. Yang ketiga, membuat diri berani melakukan kesalahan. Yang keempat, membuat diri yakin bahwa next time tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita akan berbuat lebih baik. Oke, tapi pesan Bu Susi, jangan overconfidence. Karena jika apa yang kita targetkan tidak tercapai, maka kita akan mengalami depresi atau down. Perasaan kita jadi down, jadi gak enak, seperti itu. Oke, kita beralih ke overcoming your fear. Overcome your fear. Berani mengungkapkan pendapat adalah salah satu bukti memiliki rasa percaya diri. Jika berani menyampaikan pendapat, berarti kita tuh berani memberitahu orang lain apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang diyakini benar atau salah. So, jangan takut. Believe on yourself, you can do it. Berikutnya, show your confidence. Kita udah beralih ke section yang ketiga. Kalahkan rasa takutmu, bangkit dari rasa minder. Show your confidence. Stop membandingkan diri, karena kita diciptakan Tuhan menjadi pribadi yang unik. Love yourself, respect ourselves. Miliki mental juara, miliki integritas dengan memiliki karakter dan tujuan hidup yang positif. Kita harus bisa mengupgrade diri kita sendiri. Jika kita merasa down, kita merasa depresi atau disebut pikiran-pikiran yang negatif, jangan tenggelam, maka bersikaplah aktif. Andalah yang mengendalikan pikiran Anda. Jika kecewa atau marah, kendalikan diri, lebih baik diam. Temukan sesuatu yang bisa membuat Anda tersenyum. Kembali setiap hari. Jadi misalkan down, temukan apa yang bisa menyenangkan hati kalian, yang bisa membuat kalian tertawa kembali.
Kemudian bersikap terbuka pada masukan. Kita menerima kritik dan rasa kritik itu penting sekali, terimalah. Ingat, sebagian besar yang Anda takutkan tidak akan pernah terjadi. Sugesti, positive mindset. Kemudian bersikaplah tenang sebelum berbicara. Nah, ketika berbicara dengan sungguh-sungguh, kita misalnya ini mau act confidence ya, believe or not, orang-orang yang punya me time cukup or even more rata-rata adalah orang yang percaya diri. Let's find something that make you feel happy. Berbicara dengan sungguh-sungguh. Jadi nada suara yang dipakai saat berbicara dengan orang lain, so are you confident or not? Ini sangat berguna ketika berbicara di depan publik. Membuat kontak mata. Jadi ketika kita berbicara, kita semua mengadakan kontak mata dengan lawan bicara kita. Orang yang membuat kontak mata dengan tegas dilihat lebih dapat percaya diri atau lebih dapat dipercaya atau lebih percaya diri. Yang berikutnya adalah body confidence. Body confidence sendiri adalah senyum, smile, tegak badan. Kemudian perbaiki postur, kemudian kita bisa membuat orang lain melihatmu lebih positif dan percaya diri dalam berpikir dan mood yang lebih baik. Kemudian kita bisa memakai parfum atau lotion yang favorit buat kita. Parfum yang tepat itu bisa boosting your confidence. Ketika wangi, kita akan merasa senang dengan diri sendiri dan merasa lebih atraktif, harum yang sesuai dengan kepribadian. Oke? Look good, feel great, fun, something new. Merasa nyaman dengan penampilan, merasa bahagia dengan diri, akan membantu lebih rileks, memberikan efek pada mood dan rasa percaya diri. Berikutnya, kita harus memiliki good listening skill. Kita ada kemampuan mendengarkan orang berbicara, tidak mencela orang yang lagi berbicara. Itu menunjukkan bahwa kita tuh sangat respect ke orang tersebut. Kemudian kita juga harus menghargai perbedaan pendapat. Think before you speak. Jadi pikirkan ketika kalian akan berkata-kata. Kira-kira perkataan saya ini menyinggung perasaan orang atau tidak ya? Nah, itu perlu dipikirkan. Kemudian kita harus menghindari suasana hati yang mudah berubah atau mood swing. Kemudian menghadapi orang lain secara langsung, jangan bergosip dan bicarakan orang lain di belakang. Kemudian menjadi panutan yang bertindak profesional dan selalu melakukan apa yang Anda katakan. Menunjukkan rasa percaya pada orang lain dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan secara belak-belakan dan terbuka. Autentik, keselarasan perkataan dan tindakan, menjadi pribadi yang realistis saat mengkomunikasikan tujuan. Jadilah pribadi yang konsisten dan rasional, selalu bersikap bijak dan diplomatis saat berurusan dengan orang lain. Itu adalah beberapa tips ketika kita itu berurusan dengan orang lain. Oke, seperti yang Ibu tutup dengan pernyataan dari Dale Carnegie, yaitu saat tersenyum dengan orang lain, Anda akan memberitahu mereka dengan halus bahwa Anda menyukai mereka. Jadi senyum ya. Mereka akan menangkap maksud Anda dan akan lebih menyukai Anda. Coba biasakan diri untuk tersenyum, maka Anda tidak akan merugi. Baiklah, terima kasih anak-anakku semua. Ibu ucapkan semangat, tetap semangat, belajar. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri. Kita ketemu lagi di topik yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.